Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Jumpa lagi dengan kita Santri Misteri. Dalam kesempatan ini kita lanjut part 2 ini. Yang lalu kita membahas tentang makam yang dijaga oleh 2 ular. Tapi dalam kenyataannya pengungkapannya bahwa ular itu memberitahukan secara gaib tentunya kalau tempat itu adalah sebuah petilasan, dan juga ada namanya Ki Jogoroto. Siapakah beliau? Apa yang dulu pernah dilakukan oleh beliau? Karena menurut pengungkapan beliau juga merupakan bagian dari Mojopahit. Nah, mari kita ungkap bersama tim Santri Misteri. Tapi ingat, bagi Anda yang belum subscribe, belum share, belum komen, lakukan karena itu gratis. Tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita ikuti Santri Misteri kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita di part 2 dari yang pernah kita lakukan di makam yang di Jombang, yang di situ dijaga oleh 2 perwujudan ular. Nah, tapi di situ kan diungkapkan kalau di situ merupakan petilasan atau makam yang ada namanya Ki Jogoroto. Nah, di situ ini sangat menarik sekali, Gus. Siapakah beliau? Apa yang jadi tugas beliau di situ, Gus? Monggo. Untuk diungkap. Kita seperti janji kita kemarin, kita akan coba menghadirkan sosok yang dijaga oleh siluman ular itu. Nah, siluman ular kemarin itu kan menyebutkan bahwa tempat itu dijaga dia menjaga yang namanya dia kenal adalah Mbah Jogoroto. Nah, siapakah Mbah Jogoroto itu sebenarnya, dan beliau ada kaitan apa dengan Sang Hyang Nur dan Kerajaan Majapahit? Nah, nanti kita ungkap di sini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Santri Misteri, kali ini saya akan mencoba menghadirkan Ki Jogoroto yang dimaksudkan disebut-sebut sama siluman ular yang kemarin di video kita yang kemarin itu. Kita akan mencoba menghadirkan beliau. Siapakah beliau sebenarnya? Ada kaitan apa beliau dengan Kerajaan Majapahit dan Sang Hyang Nur Jayanindramana? Seperti biasa, sebelum melakukan mediumisasi, saya akan bersihkan dulu biar tidak ada penyusup yang mengganggu acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya dengan jin Sang Hyang Nur Jayanindramana, jin setan siluman penyusup dan penyusup jadi muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin dan perintah dari Sang Hyang Nur Jayanindramana, sosok yang dijaga oleh siluman ular yang disebut-sebut oleh siluman ular yang dikenal dengan nama Mbah Jogoroto, saya mohon hadir masuk dalam jasad orang yang saya tunjuk ini. Silahkan hadir. Nah, hal ini bisa bicara seperti bagaimana bahasa Indonesia. Ini dengan siapa? Yang hadir ini siapa? Saya Ki Jogoroto. Benar, jenengan Ki Jogoroto? Iya. Saya protek dulu ya. Jika makhluk ini bohong, otomatis tangan kakinya terpotong-potong tapi tidak mengeluarkan darah. Allahu. Gimana? Ada perubahan? Tidak ada. Tidak ada. Saya mohon maaf ya, karena saya harus berhati-hati biar saya tidak tertipu oleh bangsa iblis. Iya. Benar jenengan yang disebut-sebut sama siluman ular itu dengan nama Mbah Jogoroto? Iya, betul saya. Jenengan yang tinggal di petilasan itu atau makam? Iya, saya tidak tinggal di situ. Oh, jenengan tidak tinggal di situ. Kenapa kok warga sekitar situ nyebut makam itu adalah makamnya Mbah Dawu? Ya,
Dulu banyak teman-teman saya berkumpul di sana, mengemban tugas di sana. Mengemban tugas dari mana? Dari Sang Prabu. Sang Prabu. Sang Prabu dari kerajaan mana kalau boleh? Kerajaan Majapahit. Sang Prabu dari kerajaan Majapahit. Iya. Berarti jenengan dulu semasa hidup di masa Majapahit. Iya. Benar seperti yang disampaikan oleh siluman ular itu ya? Iya, betul. Sebenarnya siluman ular itu ada kaitan apa sama panjenengan? Ya, itu orang-orang yang diutus menemani saya di sana. Katanya prajurit itu? Iya, para prajurit. Para prajurit dari kerajaan Majapahit. Iya. Boleh tahu masa jenengan hidup dulu dipimpin sama raja siapa? Raja Majapahit ya? Brawijaya kelima. Brawijaya kelima. Ya, nyun sewu ya, Mbah Jogoroto. Kalau dari versi-versi sejarah itu kan raja-raja Majapahit itu terpecah menjadi dua, versi Majapahit Purba sama versi Majapahit baru. Sebenarnya kaitan Raja Majapahit dari versi Purba itu Raden Wijaya itu sampai nyambung ke Brawijaya itu nggak ada ceritanya. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan Brawijaya itu yang seperti apa tuh Mbak? Brawijaya itu ya cucu-cucu keturunan yang sudah lama digariskan, diwariskan. Seperti itu. Iya. Lah, kok ada yang pernah disebut Brawijaya III itu adalah Prabu Hayamuruk. Iya. Itu seperti apa Mbak? Raden Hayamuruk. Raden Hayamuruk itu dia terpisah dari nasabnya, itu terpisah. Dia jalurnya dari sang ibunya. Berarti yang dimaksudkan dengan Brawijaya ini adalah yang memang nasab keturunan itu masih dari Kertarajasa Jayawardhana. Iya. Berarti yang nasabnya tidak dari itu atau dari menantu, mereka nggak disebut Brawijaya. Nggak disebut. Ya itu sebenarnya biar nggak banyak yang bergejolak. Oh, biar nggak banyak yang bergejolak. Dilanjutkan ya Mbah. Jenengan di bawah Prabu Brawijaya V. Terus panjenengan di situ sudah sejak kapan? Saya di situ disuruh membuat sebuah bangunan candi sejak masa pertengahan Sang Prabu menjabat. Oh, berarti tempat itu dulu adalah sebuah candi. Iya. Diperuntukkan apa Mbah candinya itu? Sebuah bangunan buat perkumpulan. Buat perkumpulan? Pertirtaan. Persucian. Pertirtaan. Iya. Berarti di situ masih ada sumber mata airnya harusnya Mbah? Masih ada. Sampai sekarang masih ada? Ya, harusnya kalau dibersihkan ada. Oh, kalau dibersihkan ada. Terus dari sedikit keterangan yang diberikan oleh siluman ular kemarin itu Mbah, saat Diman, jenengan di situ dan mereka di situ untuk membantu jenengan itu, konon ceritanya ada suatu yang perlu dijaga, harta amanah atau apa yang diperuntukkan dari Sang Prabu untuk Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Sebenarnya itu benar atau tidak sih Mbah? Oh ya, hampir semua tempat petirtaan, persucian itu pasti ada hartanya. Oh, pasti ada hartanya. Semua harta itu disucikan sebelum disimpan. Oh, disucikan dulu sebelum disimpan. Iya. Terus yang jenengan jaga itu kira-kira apa Mbah? Ada kaitan dengan Sang Hyang Nur Mbah? Itu banyak peninggalan di situ. Banyak peninggalan di situ. Iya. Berupa apa saja Mbah? Pusaka, harta. Pusaka, ada harta. Yang di ujung timur itu simbol kerajaan di sana. Ujung timur simbol kerajaan. Yang di bawah tempat saya itu, itu
banyak pusaka. Banyak pusaka? Iya. Hartanya juga ada di situ, Mbak? Hartanya bukan di situ. Oh, hartanya bukan di situ. Agak ke barat. Terus gini, Mbak, apakah jenengan dengan bercerita tentang harta yang dari Sang Prabu itu untuk diperuntukkan Sang Hyang Nur ini, apa nggak khawatir untuk diambil atau direbut sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Ya, ngapain khawatir toh, Ger? Semua orang yang mendengar apa yang diceritakan itu di dalam dirinya sudah ada para penjaganya. Oh, sudah ada para Ya, penjaga? kalau nggak ada para penjaganya nggak mau mendengarkan. Seperti itu yang saya ketahui. Lah, biasanya kan ada orang-orang yang itu bisa narik-narik harta itu, apa nggak takut nanti diambil orang-orang yang seperti itu, Mbak? Ya, semua penjaga itu pasti sudah tahu. Oh, sudah siap gitu? Kelihatan orang-orang yang kesana. Jadi panjenengan dan pasukan itu sudah siap kalau seandainya ada orang-orang yang tidak berkepentingan yang mau ngambil harta itu. Ya. Seandainya ada yang memaksakan diri untuk ngambil itu, resikonya apa, Mbak? Ya, mereka akan dibawa ke alam kami, dibunuh misalnya. Sampai dibunuh? Ya, kebanyakan dibunuh. Celaka? Celaka. Selama ini sudah ada yang berani mengambil atau belum, Mbak? Masih dibuat bingung saja. Oh, dipindah-pindah gitu? Iya. Tapi memang banyak orang-orang spiritual yang mengetahui di situ memang banyak harta pusaka gitu, Mbak. Masih belum berapa. Apa? Belum banyak yang tahu. Oh, belum banyak yang tahu. Hanya sebagian orang-orang yang punya ilmu, mungkin tataran ilmunya tingkat tinggi gitu, Mbak. Ya, paling dapat pusaka dari itu para jin itu. Oh, dia dikasih pusaka dari para jin itu. Iya. Dari pusaka dari kerajaan sendiri nggak dikasihkan, Mbak? Nggak ada. Terus jenengan dulu dapat pesan dari Sang Prabu itu tentang Sang Hyang Nur itu yang seperti apa, Mbak? Beliau itu ini dikawal banyak bangsa cahaya. Dikawal banyak bangsa jaya. Iya. Terus dengan saya mengundang jenengan ke sini tadi, jenengan tahu nggak yang mengundang jenengan siapa, kok bisa mengundang jenengan itu? Ya, saya lihat dari cahayanya. Oh, lihat cahayanya. Cahaya itu tanda apa, Mbak? Cahaya itu bangsa putih, bangsa langit. Cahaya itu bangsa putih, bangsa langit. Berarti yang sedang ngajak ngobrol jenengan ini bangsa langit? Ya, kemungkinan seperti itu. Kenapa jenengan nggak bisa lihat? Saya nggak bisa lihat di Nggak sini. bisa melihat. Terus kalau boleh tahu jenengan sekarang tinggal di alam gaib ini, sosok penjenengan apa roh seperti ini, wujud manusia seperti ini, atau wujud siluman, Mbak? Saya wujud manusia. Oh, jenengan wujud manusia. Ya, Sering menampakkan diri di tempat itu, Mbak? saya tidak pernah. Nggak pernah. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mencari nomor-nomor togel atau ritual-ritual yang nggak benar di tempat situ, Mbak? Nah, itu makhluk lain. Itu bangsa. Nggak ada kaitan dengan panjenengan berarti? Saya belum pernah menemui orang yang baru kali ini. Boleh sedikit cerita, Mbah? Padahal di situ orang-orang menyebut dengan sebutan makam Mbah Blawu. Ya, Nah, Mbah Blawu itu sebenarnya siapa sih, Mbah? ya itu sebutan saya di masa saya hidup dulu. Oh, sebutan jenengan di masa hidup dulu. Tetapi di tempat itu kok terkenal dengan Kecamatan Jatirogo. Jatiroto, ya? Jogoroto. Jogoroto, ya. Kenapa di tempat itu dikenal dengan Kecamatan Jogoroto? Ya, karena dulu pemuda di situ itu banyak yang jadi para penjaga, punggawa. Oh, akhirnya disebut Jogoroto. Iya. Nah, kok jenengan juga disebut Ki Jogoroto itu gimana? Apa bener nama jenengan asli itu Ki Jogoroto? Ya, Atau gelar? itu karena dulu pusat ini itunya berada di situ, wilayah situ. Pengrekrutan prajurit-prajurit baru? Iya, di tempat yang saya bangun itu. Oh, seperti itu. Terus gini, Mbak, seandainya utusan Sang Hyang Nur datang ke tempat panjenengan, jenengan nanti akan mengenali mereka dengan apanya, Mbak? Setiap lapisan itu akan mengenali dengan tandanya sendiri-sendiri. Setiap lapisan akan mengenali dengan tandanya sendiri-sendiri. Dan itu
setelah mereka mengenali, mereka itu harus menceritakan, melaporkan ke atasannya, ke lapisan-lapisan yang terdalam. Seperti itu. Makanya ya nanti pasti walaupun utusan dari Sang Hyang Nur sendiri nanti juga nggak semudah itu masuk ke sana. Oh, nggak akan semudah itu untuk masuk ke sana. Iya. Seandainya Mbak, saya yang datang ke sana, kira-kira apa Mbak yang akan terjadi di sana Mbak? Ya nanti dimensinya akan dibuka. Kalau saya datang ke sana, dimensinya akan dibuka. Iya. Nanti disatukan lagi semua jalurnya. Kan sekarang sudah dipecah jalurnya. Oh, jalurnya besar. Ke semua penjuru mata angin. Dipecah biar nggak nyampe ke sana aslinya Mbak. Iya. Ya udah gini Mbak, terima kasih atas sedikit informasi yang sudah Jenengan sampaikan tadi. Nanti seandainya saya ataupun ada utusan dari beliau Sang Hyang Berjaya Nirwana ke sana untuk mengambil apa yang diamanahkan panjenengan untuk beliau, nanti tolong dibantu Mbah ya. Iya, itu sudah jadi tugas saya. Oh ya, nanti tolong dibantu. Dan sekarang monggo silahkan jenengan lanjutkan tugasnya seperti yang diperintahkan oleh Sang Prabu. Dijaga baik-baik sampai nanti Sang Hyang Berjaya Nirwana mengirimkan utusan untuk mengambilnya. Ya. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau sudah mengganggu ketenangan panjenengan dan mengganggu tugas panjenengan. Sekarang monggo silahkan kembali dijalankan tugasnya. Ini keluar besi besar tutupnya Om. Ini saya melihat dari mediasi Ki Jogoroto atau Mbah Jogoroto nggih. Ya. Memang ada tugas khusus beliaunya. Ya. Nggih. Daerah itu memang dulunya memang beliau yang bertugas menjaga gitu. Ya, mendapatkan titah dari Sang Prabu Brawijaya V untuk mendirikan bangunan di situ, bangunan pertirtaan. Ternyata dari cerita beliau setiap harta atau pusaka yang mau diserahkan ke Sang Hyang Nur itu disucikan dulu. Jadi beliau bercerita di setiap pertirtaan itu pasti ada harta-harta amanah yang diperuntukkan untuk Sang Hyang Berjaya Nirwana. Tapi banyak yang ingin menyalahgunakan, ingin memiliki mungkin gitu. Banyak yang mungkin ada bocoran dari makhluk-makhluk lain ke orang-orang yang serakah mungkin Gus. Ya. Nah, bagi Anda, saya kira apa yang kita lakukan saat ini bisa Anda percaya, dan juga monggo Anda tidak percaya, kita serahkan pada Anda. Tapi ingat, di setiap apa yang kita lakukan sebagai insan, kita harus bisa mengambil hikmah bahwa sesungguhnya tempat ataupun sesuatu yang dianggap suci itu bukan untuk meminta-minta hal yang bukan semestinya Gus. Ya, kita apalagi sebagai muslim Gus, kita harus mengacu kepada ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Gus. Nah, bagi Anda ingin rezeki atau apapun, janganlah mendatangi teman-teman seperti itu Gus ya. Nah, kerja dan ingat, apabila Anda merasa wah ini terus saya bagaimana pekerjaan saya agar bisa lancar, bukan lancar, mungkin Anda perlu introspeksi Gus. Pembersihan, apa kita sudah kembali ke jalan ajaran sesuai dengan baginda Rasulullah Gus. Nah, di video-video kita kan banyak. Nah, itu disimak video-video kita semuanya, nanti di situ ada solusi. Nanti bisa konsultasi ke kita. Tepat sekali. Anda tidak usah bingung, kami sangat terbuka apabila Anda ingin konsultasi gratis, Gus. Gratis, insya Allah, dengan izin dan ajaran dari kiai kita, dan juga lewat majelis kita yang dipimpin oleh Gus Muji, kita akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda yang sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah. Banyak yang kita bisa share, monggo hubungi nomor yang ada di deskripsi kita. Ngaten Gus. Kita cukupkan konten kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.